Hai adik-adik di rumah, Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, semua sehat ya. Hai Alena, hai Tante Shana, hai juga. Aduh, kita ketemu lagi ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah ketemu lagi di hari Minggu. Satu hal yang luar biasa ya, kita semua sehat. Kalau ada yang sakit, kita saling doakan ya, supaya semuanya sehat kembali ya. Adik-adik udah siap? Ya, kita mau beribadah kembali ya. Alena udah siap nih, udah semangat. Dari tadi pagi-pagi dia udah mempersiapkan semuanya. Ayo siapkan juga Alkitab. Kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, yang masih duduk-duduk santai, masih HP-nya dipegang untuk main-main game, gak boleh lagi ya, simpan dulu. Sekarang kita mau fokus, kita mau datang ke hadirat Tuhan ya. Kita mau sama-sama ajak papa mamanya untuk nemenin juga adik-adik ya. Ayo Alena, kita mau mulai ibadah kita ya. Nah, puji nama Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Alena dong yang berdoa. Oke, Tante Shana. Ayo teman-teman, sebelum ibadahnya dimulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, Alena bersyukur sekali karena hari ini bisa ketemu teman-teman lagi yang ada di rumah untuk ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus, pimpin kami ibadah ini, dan nanti juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Alena sudah kangen mau dengar firman Tuhan lagi. Tante Shana nanti mau cerita tentang apa ya? Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami semua mendapat berkat. Dan sebelumnya kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pimpin ibadah kami, supaya teman-teman di rumah juga selalu bersuka cita, supaya kami sehat semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman udah amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, sekarang ayo adik-adik yang di rumah supaya lebih semangat berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dulu ya. Pujiannya ini pujian sukacita. Nanti sekali lagi baru pujiannya agak sedikit lembut ya, sebelum kita dengar firman Tuhan. Ayo sekarang kita bawakan pujian ini dulu terlebih dahulu ya. Oke. Puji Tuhan. Ayo siap-siap. Kita mau memuji nama Tuhan. Udah siap semua ya? Iya. Haleluya, sukacita. Puji Tuhan, teman-teman. Ayo memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan. Glory. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau masuk. Amin. Kalau Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap
Tuhan, kalau mau tumbuh, kita harus baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Glory, glory. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Puji Tuhan. Oh, senang sekali. Haleluya, puji Tuhan. Wah, ini puji Tuhan. Teman-teman di rumah sukacita enggak? Wah, kalau Alena mah sukacita banget. Senang banget. Wah, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Katanya harus berdoa tiap hari dengan tekun. Wah, ini pujian yang satu lagi apa ya? Masih kayaknya sih berbau-bau tentang doa ya Tante Shana. Iya, karena firman Tuhannya Tante Shana mau menyampaikan tentang berdoa. Nah, pujian yang satu ini pujian tentang saya suka berdoa. Nah, ayo ya, kita harus menyukai berdoa dengan penuh sukacita. Oke. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, ayo ya, adik-adik di rumah, Alena juga. Iya Tante Shana, Alena mau memuji nama Tuhan. Iya, ayo sama-sama kita kembali pujian ini ya. Saya senang berdoa. Siapa yang senang berdoa? Angkat tangannya. Saya, teman-teman, senang berdoa kan? Ayo kita nyanyikan pujian ini ya. Iya, ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Puji Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ayo nyanyikan pujian ini. Doa bicara pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Puji Tuhan. Ayo
Kita berdoa ya, kita bersyukur. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tante Shana yang berdoa sekarang ya. Tadi sudah Alena. Iya Tante Shana. Ayo, oke. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami. Sekarang anak-anak di rumah, juga kami di sini mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, biarlah Tuhan sampaikan sehingga kami boleh terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo katakan amin. Amin. Teman-teman semangat dong. Oh teman-temannya tuh. Iya ya, kita harus semangat dong. Memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini, Tante Shana mau menyampaikan firman Tuhan seperti tadi pujiannya. Saya senang berdoa ya, bertekun di dalam doa. Nah puji Tuhan. Sekarang ayo kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita. Di dalam Lukas 18, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, ayo yang sudah bisa baca dibantu ya. Adik-adiknya yang belum bisa baca, buka Alkitabnya ya. Ayo kita baca sama-sama. Minta tolong dong Tante Shana sama Alena bacakan ya. Boleh Tante Shana? Oke kalau gitu ya. Ayo, baik banget Alena nih. Iya dong, anak Tuhan mah harus baik ya teman-teman ya. Iya, puji Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang pun." Nah, sekarang Tante Shana yang bantu Alena ya, di ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wah, haleluya, puji Tuhan ya. Kita sudah baca tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ya. Ternyata di satu kota itu ada seorang hakim ya, yang hakim ini kejam ya, tidak berperi kemanusiaan dan dia tidak takut sama Tuhan ya. Dikatakan di firman Tuhan tadi diceritakan seperti itu ya, tidak takut sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Tuhan aja dia nggak takut, apalagi manusia. Wah, terus ini ada seorang janda dikisahkan di kota itu ya. Ada janda yang miskin
nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tetapi dia sedang punya masalah. Dan setiap hari janda ini datang kepada si hakim. Oh, gitu Tante Sana ya? Iya, firman Tuhan tadi katakan seperti itu. Tiap hari datang untuk minta pembelaan dari si hakim ini, karena hakim itu yang menangani. Hakim ini dengan sombongnya, dengan kejamnya, dia nggak mau bantu tuh. Terus hakim ini bilang, sebel banget sih, ini ibu janda ini datang terus, perempuan ini datang terus mau minta tolong, padahal dia nggak punya apa-apa. Dengan apa dia bisa membayar aku? Begitu katanya Alena. Jahat banget sih, nyebelin hakim itu ya. Kan nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak rendah hati, jahat ya Tante Siana. Iya, jahat banget ya. Tapi dengan tekun, janda yang miskin ini terus datang tiap hari sampai dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, hakim ini jadi sebel kan didatangin terus. Udahlah, kata hakim ini, udahlah, aku sebel ngelihat perempuan ini datang terus, datang bikin kesel, bikin bete katanya gitu ya. Udahlah, biar aku bela deh masalah dia gitu, supaya dia nggak datang-datang lagi ke aku, katanya gitu Alena. Jadi si hakim yang jahat ini, yang kejam ini, mau menolong perempuan itu bukan karena dia takut sama Tuhan, tetapi karena dia kesel sama perempuan ini datang terus gitu ya. Nah setelah itu kemudian akhirnya hakim ini membela si perempuan janda tadi ya, tapi bukan dengan takut akan Tuhan, bukan karena dia menghormati Tuhan, karena kesal hatinya ya. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Ayo Tante tanya, boleh nggak? Alina boleh nggak? Ya nggak boleh lah, kan apa yang kita lakukan itu harus semuanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk manusia aja. Iya betul banget kata Alena ya. Nah ini diumpamakan bagaimana kita mau datang dan berseru kepada Tuhan ya. Hakim ini yang jahat ini aja akhirnya mau tuh menolong si perempuan janda ini yang miskin ini, walaupun ternyata tidak dengan tulus hati ya, tidak dengan tulus hati, hanya dengan karena kesal saja ya. Dia mau menolong. Apalagi Bapa kita di sorga, kalau kita rajin berdoa, pujian tadi katakan ya, bertekun dalam doa ya, memuji Tuhan. Kalau kita sering pagi, siang, malam, gak ada batas waktu, segala sesuatu yang kita lakukan kita bawa di dalam doa ya. Nah akhirnya apa? Hakim yang kejam saja akhirnya mengabulkan tuh permintaan, apalagi Bapa kita di sorga yang penuh kasih, penuh cinta, penuh sayang kepada kita ya, pasti mengabulkan, memberikan pertolongan kepada kita ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang sudah malas-malasan, doa aku gak dikabulkan Tuhan, gak boleh seperti itu ya. Lebih rajin lagi, lebih tekun lagi berdoa ya. Ayo mulai sekarang lebih rajin berdoa, jangan malas-malasan, mau makan, mau tidur, mau beraktivitas, apalagi saat-saat ini kan belajarnya di rumah, melakukan banyak hal di rumah, lebih lagi berdoa, sama-sama berdoa ya, dengan mama papa, dengan adik, dengan kakak, dengan oma opa yang ada di rumah juga ya, berdoa ya. Alena harus rajin berdoa. Iyalah, Alena mau rajin berdoa, mulai semangat lagi. Kalau kemarin malas-malas, aduh Tuhan ampunin Alena deh. Iya ya, Tuhan pasti mengampuni ya, karena Tuhan sudah lebih dulu sayang dan mengasihi kita. Benar nggak Tante Shana bilang begitu? Benar nggak Tuhan mengasihi kita? Nah coba dibaca ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan di sana bahwasannya karena
Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengasihi, karena Tuhan mengasihi kita ya. Makanya kita harus bertekun di dalam doa. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bertekunlah dalam doa. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 1 juga dikatakan tadi ya, yang kita baca juga, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tidak boleh bosan, maksudnya ya, harus rajin berdoa. Aduh senangnya ketika kita berdoa. Tadi di dalam pujian katakan berbicara kepada Tuhan ya. Ayo mulai dari sekarang rajin berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Waduh senang sekali ya. Iya, Walena juga puji Tuhan dapat berkat firman Tuhan hari ini untuk memperbaiki doa-doa Alena juga. Kadang-kadang berdoa Alena malas-malas, Tante Shana. Tuhan Yesus mau mengampuni Alena enggak ya teman-teman? Yuk kita nggak boleh lagi berdoanya malas-malesan, tapi harus lebih sungguh-sungguh. Iya, Tuhan Yesus mah sayang, kan tadi dibilang Tuhan Yesus mengasihi kita ya, mengasihi adik-adik juga di rumah. Ayo sama-sama kita perbaikin ya, berdoa kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, berbicara dengan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, nggak boleh malas-malasan ya. Iya, puji Tuhan ya. Jangan seperti hakim yang kejam. Kita harus punya kasih ya pada siapapun, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ingat ya, hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk lebih berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tante Shana. Ya, kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Ayo, sudah selesai. Kita dengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan juga. Sekarang mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur sebelum kita akhiri ibadah kita ya. Ayo, ingat ya ayat-ayat firman Tuhan tadi, dibaca lagi ya adik-adik. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Ayo Alena kita berdoa. Iya Tante Shana. Iya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik sudah memberikan firman Tuhan buat kami semua, untuk kami memperbaiki berdoa kami, untuk lebih sungguh-sungguh, lebih tekun, tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami, karena seringkali kami adik-adik juga di rumah, kami juga Tuhan seringkali berdoa yang asal-asalan. Tapi dengan firman Tuhan hari ini kami mau memperbaikinya karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak di rumah, berkati apa yang mereka lakukan, senantiasa Tuhan menyertai. Begitu juga dengan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami karena Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Sukacita. Haleluya.